beragam tema akan kita perbincangkan dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound. 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang Star Lovers, saya Widya Pradipta di Bincang Spesial hari ini bersama dengan teman-teman dari FKY ya Star Lovers ya, Festival Kebudayaan Yogyakarta 2023 yang sudah resmi dibuka kemarin ya. Dan tahun ini mengangkat tema besar yaitu ketahanan pangan dengan judul Kembul Mumbul. Nah, apa sih maknanya, terus rangkaiannya apa aja, kita akan bahas bersama dua tamu yang sudah datang di studio. Kita sapa dulu, kenalan yuk ya. Yang pertama ada Mas Hilmi, staf pameran FKY. Halo, selamat siang Mas Hilmi. Selamat siang. Wah, suaranya gede ya. Kayaknya lumayan nih, bisa tambahan penyiar ya, boleh ya? Tertarik ya jadi penyiar nih, suaranya lumayan gede. Mungkin nanti kalau ada lowongan bisa diinformasikan. Oke, ya mantap ya, udah kayak penyiar suaranya. Kemudian Mas Hilmi gak sendiri, Star Lovers, ada Mas Nopel. Ini adalah seniman dari Live Patch gitu ya, seniman nget-ngetan ini. Halo Mas Nopel. Halo Mbak, selamat siang. Selamat siang, kabar baik ya semuanya ya? Baik banget, alhamdulillah. Dan tahun ini FKY temanya menarik banget gitu ya Mas Hilmi dan juga Mas Nopel ya. Tadi tema besarnya tuh ketahanan pangan, terus judulnya aja Kembul Mumbul. Nah, ini ada sesuatu yang berbeda sepertinya dari tahun kemarin ya. Apa bedanya nih Mas Hilmi tahun ini? Kalau yang berbeda dari tahun kemarin, sebetulnya sejak tahun 2019 kan sudah ada pergeseran poros ya, dari yang sebelumnya Festival Kesenian Yogyakarta, kemudian menjadi Festival Kebudayaan. Oke. Nah, tahun ini ingin kembali menegaskan itu dengan mengangkat tema ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini kan tidak melulu tentang kuliner, tidak melulu tentang makan-makan aja, cuman juga ada praktik kebudayaan di belakangnya, ada cara untuk mendistribusikan makanan dan lain sebagainya. Nah, itu ingin kami terjemahkan ke dalam berbagai bentuk pertunjukan, kesenian, dan juga berbagai macam program publik yang disediakan. Oke, itu dia intinya tuh. Nggak cuma ngomongin tentang makanan aja. Betul. Gitu ya, ketahanan pangan tuh ada banyak kok. Betul. Gitu kan. Sip. Terus juga ini selain yang tadi berbeda, kenapa Kulon Progo yang ditunjuk jadi tuan rumah FKY 2023 ini? Ada apa dengan Kulon Progo nih? Ada apa ya dengan Kulon Progo? Jadi sebetulnya kami sebelumnya sudah melakukan riset dan juga melakukan berbagai pembacaan terhadap situasi lokasi. Nah, kemudian kenapa kami mempertimbangkan Kulon Progo? Karena ada checklist ketahanan pangan yang terpenuhi di Kulon Progo, seperti ada sumber daya alam yang terpenuhi, kemudian ada lanskap alam yang bagus dan lain sebagainya. Itu kemudian kami mempertimbangkan memilih Kulon Progo untuk menjadi pijakan pertama dari tahun 2003 ini untuk melaksanakan FKY. Seperti itu. Oke. Kalau kemarin openingnya di mana ya? Kemarin sudah dilakukan opening FKY di Waduk Sermo dan juga di Alun-Alun Wates. Oke, kemudian untuk pameran sendiri di Alun-Alun Wates ya? Untuk pameran keseniannya, pameran nget-ngetannya itu akan dilaksanakan di Gedung Kesenian Wates, yang lokasinya sebetulnya nggak terlalu jauh, sekitar 1 km aja. Jadi kalau misalnya ingin ke Pasaraya, ingin mau makan jajan-jajan dulu, mungkin kalau udah kenyang bisa ke pameran di Gedung Kesenian Wates. Oke, jadi memang ada beberapa titik ya. Betul. Itu yang bisa dituju gitu ya sama Star Lovers. Nah, kalau di Alun-Alun Watesnya sendiri apa nih yang ada di situ? Di Alun-Alun Watesnya sendiri, sebetulnya Alun-Alun Wates ini jadi venue utama dari FKY tahun ini. Di sana ada panggung pertunjukan yang isinya nanti ada penampilan-penampilan, entah itu musik, entah itu drama dan lain sebagainya. Ada juga pasaraya yang isinya itu tenan-tenan makanan, tenan-tenan hiburan, dan juga tenan-tenan industri inovasi kreatif. Kemudian di sana juga menjadi venue untuk siniar atau podcast yang seperti kita lakukan saat ini. Ada juga nanti wicara, jadi semacam talk show yang menghadirkan tokoh-tokoh baik dari dinas maupun dari kampus maupun dari praktisi pertanian langsung. Itu akan membicarakan tentang ketahanan pangan secara luas. Nah, di Alun-Alun Wates ada sebanyak itu. Kemudian ada juga program Kembul Mumbul. Maaf, ada Pawon Mumbul. Pawon Mumbul ya? Mumbul itu agak beda tipis ya, yang Pawon Mumbul sama Kembul Mumbul. Itu nanti akan ada kegiatan masak-memasak yang bisa diikuti. Ada juga nanti FKY Bugar, nanti akan ada senam bersama-sama. Seru ya. Betul. Kemudian yang nggak kalah menarik, ada juga program Searah Rasa. Jadi nanti itu akan dilakukan semacam kunjungan ke lokasi-lokasi yang
berkaitan dengan tema ketahanan pangan, misalnya ada pertanian atau misalnya ada pabrik dan lain sebagainya. Oke, banyak rangkaian acaranya Star Lovers. Jadi ini acaranya juga lumayan lama ya, dari kalau dihitung dari openingnya dari kemarin ya, 24 betul. September sampai kapan nih Mas Hilmi? Kalau yang terpusat di Alun-Alun Wates sudah dibuka kemarin dari tanggal 24 September sampai tanggal 7 Oktober 2023. Oke, sampai 7 Oktober 2023. Kemudian kalau untuk acara yang lainnya ini berbeda ya, berarti yang sama yang di Taman Budayanya Wates Kulon Progo juga berbeda ya. Jadi untuk yang di Alun-Alun Wates itu akan selesai di tanggal 7. Cuman untuk agenda-agenda lain seperti yang saya sebutkan tadi, ada searah rasa, ada FKI Buker dan lain sebagainya, itu masih berjalan sampai tanggal 13 Oktober. Kemudian nanti untuk penutupan terakhir, final gitu akan dilaksanakan di tanggal 15 Oktober. Itu akan dilaksanakan di Kridosono. Loh, ke Kridosono ya. Lumayan ini ya. Oke. Karena memang banyak, jadi memang Star Lovers harus note gitu ya. Acaranya sampai kapan, kemudian apa aja. Nanti bisa ikutin semua rangkaian acaranya atau mungkin jadwal yang sudah ada gitu di sosial medianya gitu ya. Betul, untuk informasi lebih lengkapnya untuk tanggal, lokasi, dan agenda apa aja nanti mungkin bisa dicek di kanal media sosialnya FKY, bisa di @info_fky atau di website fky.id. Oke, gitu. Oke. Dan temanya ini menarik juga. Tadi ada judul Kembul Mumbul. Apa sih itu Kembul Mumbul tuh Mas Hilmi? Kalau yang tidak familiar dengan bahasa Jawa mungkin agak nggak tahu apa nih kembul mumbul gitu. Kembul, taunya kembul pujono mungkin ya. Mungkin yang paling sering kembul. Gitu ya. Mumbul itu kan naik gitu ya. Gitu. Apa tuh? Nah, kalau secara garis besar kembul itu kan artinya makan bersama, dan mumbul itu kan artinya melambung atau naik. Ini sebetulnya ingin menaikkan kembali peristiwa-peristiwa makan, peristiwa-peristiwa kolektif, berkumpul dan lain sebagainya itu dalam satu peristiwa FKI ini. Seperti itu. Oke, intinya itu ya, inginnya bareng-bareng. Yuk melambung bareng-bareng. Melambung bareng-bareng gitu ya, istilahnya lucu sih, kembul mumbul gitu ya. Oke. Untuk mencapai akhirnya sepakat temanya ini nih, ada berapa lama sih penentuan tema, karena keren juga nih dengan istilah-istilah Jawa yang memang Jogja banget gitu. Ada mungkin sekitar 1 bulan waktu itu, ada pembahasan yang cukup alot dan sampai pagi bahkan waktu itu tentang tema-tema ini, tapi pada akhirnya kami sepakat untuk menggunakan istilah kembul mumbul menjadi payung utama kegiatan FKI tahun ini. Oke. Kemudian pesertanya Mas Hilmi, karena ini kan rangkaian acaranya cukup lama gitu. Betul. Ya. Pesertanya siapa saja? Pesertanya ini terbagi ke dalam banyak golongan, terbagi ke dalam banyak berbagai macam orang dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang memang seniman yang diundang, ada memang juga warga masyarakat tuh bisa bertampil di panggung pertunjukan. Betul. Ada juga seniman yang memang kami commission, ada yang kami undang. Kemudian ada juga di salah satu segmen pameran ngetetan itu ada kolaborasi dengan para pelajar. Jadi memang ini kami berusaha menghimpun orang dari berbagai latar belakang, dari berbagai macam usia itu untuk bisa hadir dan merayakan kembul mumbul itu tadi. Oke, jadi mengajak semua lapisan masyarakat lah gitu ya. Sekali. Mari bareng-bareng mumbul. Nah, yang menarik ada pameran nget-ngetan nih. Nah, ini Mas Novel sebagai salah satu seniman yang hadir di situ gitu ya. Apa yang akan ditampilkan karyanya nih Mas Novel? Jadi kalau saya sendiri sih sebenarnya mewakili Live Patch, satu kolektif juga di Jogja. Terus kemarin dari kurator sih kayaknya menghendaki untuk meriset dulu tentang Kali Code gitu. Terus kami akhirnya sepakat membawa karyanya sebuah set warung yang ada di pinggiran Kali Code, terus kita bawa ke pameran nget-ngetan sih gitu. Ini kan namanya nget-ngetan gitu ya. Nget-ngetan tuh kita tahu bahwa ini adalah, kalau orang Jawa tuh jangan nget-ngetan gitu ya, istilahnya adalah sayur yang dipanaskan lagi, dihangatkan lagi. Nah, ini apa nih yang menarik di situ? Apakah karena tadi menggunakan idenya tuh warung gitu terus? Kalau kemarin sih setelah kita jalan ke Code, karena temanya sendiri kan ketahanan pangan.
Sebenarnya kalau di COD itu nggak ada ketahanan pangan, tapi lebih ke bertahan pangan sih, Mbak. Lebih tepatnya itu ya. Iya, karena yang ada tuh warga di COD pun juga kan semuanya konsumen. Jadi memang ya kalau bertahan tuh ya dari membeli, dari nggak ada yang bertanam, cocok tanam seperti itu nggak ada. Makanya ya sepakat itu kami bawa konsep warung-warung yang ada di pinggiran Kali Code. Kita bikin sebuah konsep taman untuk ya berkumpul, nongkrong, terus bertukar secara sosial maupun pertukaran uang juga sih. Oke. Gitu. Jadi di situ nanti kita akan melihat bagaimana kehidupan warung di pinggir Kali Code gitu ya. Itu nanti apakah pengunjung akan bisa istilahnya itu ikut di situ di dalam warungnya atau hanya bisa kita lihat aja nih? Secara keseluruhan sebenarnya itu sebuah set instalasi. Terus pengunjung bisa merasakan ambience suara juga. Oke. Karena kami juga membawa suara yang ada di COD gitu. Misalnya di warung ada Bu tumbas. Gitu. Tumbas apa Mas? Gitu. Oke. Terus ya kita bawa juga ambience sound itu di karya kita sih. Tapi memang sebenarnya itu set taman dan pengunjung bisa merasakan duduk di situ juga sih. Untuk bisa merasakan vibes-nya gitu ya. Kalau sekarang istilahnya anak muda, vibes-nya ada di warung pinggir Kali Code itu kayak gimana gitu. Berarti emang ada ambience suara, kemudian juga ambience, tentu aja ambience warungnya sendiri gitu ya. Termasuk mungkin ada beberapa menu makanan yang disajikan di situ nggak sih? Enggak ada ya. Nanti habis ya dimakan. Oke, kalau pameran nget-ngetan sendiri ini mulai kapan nih? Pameran nget-ngetan ini sorry, Mas Hilmi mungkin agak maju dikit Mas Hilmi. Oke. Sudah jelas kan ya? Sudah jelas sekali, oke. Pameran nget-ngetan sendiri akan dibuka pada tanggal 28 September besok. Besok ya? Oke, jadi pameran nget-ngetan di tanggal 28 September besok. Dan akan berakhir di tanggal 13 Oktober. Ini lama ya Star Lovers ya, jadi bisa yang pengen tahu dengan suasana di daerah Kali Code gitu, karena temanya memang situ ya. Kita akan melihat bagaimana karyanya Mas Novel dan kawan-kawan dari Live Patch ya yang akan ditampilkan di situ. Jadi berarti apakah sudah ya? Berarti sudah ya? Sudah dibangun belum selesai ya? install. Oke. Paling 2-3 hari lagi, Mbak. 2 hari lah. Karena ada banyak barang-barang kah untuk yang diinstal atau banyak bahan-bahan yang memang akhirnya cukup lumayan nih Mas? Sebenarnya kalau lebih ke set instalasi yang memang kayak meja, kursi, terus di tengah itu ada kursinya ada bentuk sungai gitu. Karena kami juga mau menampilkan kayak di COD kan sebenarnya menampilkan terpisah kampung-kampung kan, memisah kampung-kampung di bantaran kali gitu. Terus memang sebenarnya kalau COD kan ada di hulu, tengah sama hilir, tapi kita lebih ke tengahnya sih yang memang kampung COD urban gitu. Set taman sih sebenarnya Mbak. Set taman ya? Oke. Jadi keren banget ya Star Lovers ya. Ini termasuk juga sebelum akhirnya keluar tema nget-ngetan pasti juga melalui proses diskusi bersama dengan kurator gitu ya. Dari berbagai banyak diskusi itu kenapa akhirnya nget-ngetan gitu yang dipilih nih Mas Novel? Apakah sepenting itukah teman-teman biar tahu gitu pengunjung yang datang di situ tentang tema yang menarik ini? Kalau judul karya kita bukan nget-ngetan sih Mbak, tapi Excode Social Table. Oke. Kali Code Social Table. Jadi memang tempat berkumpulnya warga Code di pinggiran kali kita bawa ke pameran nget-ngetan. Gitu. Oke. Kalau nget-ngetan kan tema besarnya pameran. Tema besarnya pameran. Oke, dan ini salah satunya ya. Nah, ini harus diklarifikasi ya Star Lovers ya. Jangan sampai ketukar nih. Jangan sampai ketukar. Nah, itu dia tadi salah satu peserta pameran yang ada di pameran nget-ngetan. Nah, berarti di pameran nget-ngetan sendiri ada banyak juga teman-teman yang ikut ya selain teman-teman dari Live Patch gitu ya, Mas Hilmi. Siapa aja yang ikut? Sebetulnya untuk dari awal sendiri di pameran nget-ngetan itu kan terbagi ke dalam 4 segmen. Ada segmen seni pelajar seniman kolaborator. Kemudian ada segmen reka baru, ada segmen sowan kelana karya, dan juga ada segmen sastra. Nah, Kak Novel ini tadi salah satu peserta sowan kelana karya. Nah, kalau dari peserta pameran nget-ngetan secara keseluruhan itu juga beragam banget kayak itu ada yang dari pelajar, itu dari SMP dan SMK yang kemarin sudah mengajukan karya kirnya untuk diajukan. Kemudian mereka juga berkolaborasi dengan seniman kolaborator dengan pelajarnya. Jadi ada
Kak Devetro, kemudian ada Mas M Fajar, kemudian ada Kak Shanli. Itu mereka berkolaborasi dengan murid mereka untuk menghasilkan suatu karya instalasi. Kemudian untuk segmen Reka Baru ini kami menghadirkan tokoh-tokoh yang bekerja di bidang pangan atau berkaitan dengan pangan, seperti ada Pandai Besi, kemudian ada Mas Anang Sabtoto yang sering bekerja dengan praktik-praktik pertanian. Kemudian ada segmen Sowan Klana Karya. Ini kami bekerja sama dengan para perupa muda dan juga kolektif yang karya-karya sebelumnya ini cukup bersinggungan dengan pangan atau ya ada pangannya dikit lah. Kemudian masuk lah ya gitu ya. Ke temanya bisa lah ya. Terus yang terakhir ini ada sastra, itu menghadirkan arsip-arsip dari keraton maupun dari dinas arsip yang berkaitan dengan praktik-praktik pangan di masa lampau. Seperti itu. Jadi memang banyak sekali seniman yang dilibatkan di pameran ngat-ngatan ini. Jadi kalau misalnya Star Lovers ingin berkunjung nih, nggak bakal bosen deh. Nggak bakal bosen karena banyak juga gitu. Betul. Ya sensasi atau vibes-nya nggak cuma dari tadi instalasi dari live patch gitu ya teman-teman, tapi juga ada banyak termasuk juga tentang sejarah ketahanan pangan gitu ya. Dan banyak juga dari instalasi ini nggak cuma dilihat aja, tapi juga bisa diduduki atau diicipi atau dirasakan. Jadi mungkin pengalamannya bakal cukup beragam. Siap. Nah, proses kreasi karya dari teman-teman live patch ini sendiri butuh berapa lama sih Mas untuk akhirnya menentukan? Kira-kira sih kalau dari awal kita ditawar itu sekitar 20 harian ya Pak ya. Mulai dari kita riset dulu di Kalicode. Habis itu terus dilanjutkan dengan diskusi sama teman-teman di live patch mau bikin karya apa nih. Terus habis itu diajukan, dipresentasikan ke kurator juga. Karena mau nggak mau kan kurator yang bakal ngelok karyanya seperti apa kan gitu. Lalu setelah itu ya kalau proses produksinya sih kira-kira cuman 10 hari sih. 10 hari untuk all in semuanya kita produksi dari awal sampai akhir. Tambah install karya sekarang ya mungkin 12 harian lah. Sekitar 12 hari ya. Itu termasuk cepat ya. Cepat atau enggak nih kalau menurut Mas Novel? Kalau aku sih, kalau sebagai orang awam aku ini cepat juga ya. Cepet sih gitu ya. Tapi karena memang kompak ya teman-teman ya dari live patch ya, jadi akhirnya cepat juga jadinya. Ya karena kita kan kolektif kerjanya Mbak. Kolektif. Jadi nggak sendiri. Mungkin akan berbeda pengalamannya ketika seniman tunggal gitu yang diundang dan bekerja sendiri akan berbeda sih. Jadi banyak yang membantu sih kalau dari kami sendiri gitu. Kembulnya itu tadi ada ya di situ ya, masuk di situ. Terus apa yang ingin didapat Mas Novel sendiri dan mungkin teman-teman di live patch ketika ikut serta dalam pameran ini, apa sih pengalaman apa yang ingin didapetin atau ingin di-share ke Star Lovers yang nanti akan datang ke sana? Ya menariknya memang karena kami ditunjuk untuk kelana dulu di Code dan kebetulan saya sendiri orang Code. Jadi lumayan menjadi tantangan juga ketika harus membahasakan ide terus dieksekusi dalam sebuah karya, di mana Code yang dulu awalnya memang kayak ya katakanlah kumuh gitu, tapi sekarang memang udah rapi, resik gitu. Terus memang ya warga berkumpul dan berbincang di bantaran kali gitu, dan kita bawa ke sana. Itu sih tantangannya. Jadi kita nggak mau membawa Code yang dulu-dulu, tapi lebih ke Code yang sekarang gitu. Jadi memang membawa semangat perubahan juga ya. Ingin menunjukkan ke teman-teman atau pengunjung yang datang bahwa ini loh Code yang baru gitu. Ya, benar. Karena sekarang Code juga udah nyaman banget sih untuk katakanlah jalan kaki atau naik sepeda di situ, nongkrong sama warga, merasakan pangan-pangan yang ada di bantaran Kali Code gitu udah enak banget sih. Terus ya kalau saya sendiri pengalamannya memang 2019-2020 itu berangkat dari anak produksi FKY. Gak jauh-jauh ya Mas ya, lulusan itu ya. Terus sekarang harus bikin produksi karya yang memang sesuai dengan keinginan kurator gitu. Ya lumayan jadi tantangan juga sih Mbak. Gitu. Tantangan tapi bisa gitu akhirnya dieksekusi dengan baik ya kan?
harus bisa sih. Kalau nggak bisa nanti dimarahin kurator. Dimarahin kurator ya. Ini ya untuk Star Lovers mungkin bingung gitu ya, karena di promo itu ada Mbak Karen dan kebetulan hari ini lagi nggak enak badan Mbak Karennya ya, jadi diwakilin oleh Mas Hilmi. Nggak apa-apa ya Mbak Karen, halo. Ini lagi nonton kita nggak ya? Gitu ya. Oke. Jadi pasti kalau sama kurator nanti akan lebih seru lagi sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah, Mbak Karen pasti ini juga lagi memantau kita di sini gitu. Jadi ada proses di situ ya Mas Hilmi ya, yang ingin diangkat bahwa untuk menampilkan sebuah karya itu kan tidak instan, ada butuh waktu, kemudian ada diskusi, ada riset juga bahkan gitu ya. Itu yang ingin di-share ke para pengunjung juga yang datang di situ. Nah, selain teman-teman dari LivePad tadi yang seniman tunggal, nah tadi kan ada seniman kolektif tuh yang memang banyak, jadi akan lebih mempermudah gitu ya karya yang dihasilkan. Nah, kalau seniman-seniman tunggal sendiri ada berapa yang ikut serta nih Mas Hilmi? Kalau dari segmen Klana Karya yang Mas Novel dan teman-teman LivePad ikuti, itu ada 12 seniman individu dan juga 3 seniman kolektif. Jadi memang cukup banyak seniman individunya. Cuman kemarin untungnya ada yang bisa membantu, jadi mereka nggak yang benar-benar potong karya sendiri dari Jogja gitu kan. Iya, kebayanginnya dari Jogja ke Kulon Progo lumayan gitu ya. Apalagi instalasi yang memang membutuhkan tenaga yang luar biasa ya Mas Hilmi ya. Ini ada proses kurasi ya, kadang kan ada kurator, berarti kan ada proses kurasi. Ini berapa lama dari proses akhirnya menentukan tema, terus dikurasi, kemudian ini besok nih pameran gitu? Kurang lebih untuk prosesnya itu kami sudah mulai jalan dari bulan Juli. Jadi bulan Juli itu kebanyakan diisi dengan proses riset, diskusi dan lain sebagainya. Kemudian di bulan Agustus ini sudah mulai berjalan nih, kayak sudah mulai ngundang teman-teman untuk hadir, kemudian untuk berkolaborasi dan lain sebagainya. Jadi sekitar 1 bulan mungkin untuk termasuk untuk menghadirkan kata ngetan itu ke dalam judul pameran. Cepet ya 1 bulan. Tapi ya karena itu tadi, karena nggak sendiri ya. Pikir ini ada teman-teman yang pastinya tim yang bisa membantu sehingga cepet gitu nanti akan terlaksana juga, dan akhirnya besok bisa kita lihat ya. Gitu ya. Oke. Star Lovers yang mungkin tertarik dan punya pertanyaan banyak, bisa langsung aja kirimkan pertanyaan di nomor WA kita di 0818621013 atau juga boleh tuliskan di kolom komentar Instagram kita. Kita akan segera kembali. Star Lovers masih di bincang spesial Festival Kebudayaan Yogyakarta 2023 Kembul Mumbul ya Star Lovers ya. Yang seru banget karena ini ada teman-teman yang akan menginformasikan banyak banget informasi buat Star Lovers yang mungkin penasaran juga rangkaian acaranya seperti apa, kemudian ada apa aja di sana gitu ya kan. Ada Mas Hilmi, staf pameran FKY, kemudian juga ada Mas Novel. Ini perwakilan teman-teman kolektif dari LivePad gitu ya, yang di sini tadi sebenarnya sudah banyak membagikan informasi gitu ya, tapi untuk Star Lovers yang ya telat-telat dikit nggak apa-apa lah ya, kita bisa ulang lagi gitu kan. Untuk Star Lovers apa sih yang enggak. Dan terima kasih juga yang sudah bergabung di 0818621013 ya di line WA kita yang sudah memberikan atau menyampaikan pertanyaannya. Ini seru nih Mas Novel dan juga Mas Hilmi ya. Puncak acaranya ada event apa nih? Ada kirab seni nggak ya? Karena mungkin FKY itu udah identik dengan acara-acara seperti itu. Mas Hilmi, gimana tuh? Untuk puncak acaranya nanti akan dilaksanakan tanggal 15 Oktober di Stadion Kridosono. Itu nanti akan ada sesuatu yang besar akan dimunculkan. Jadi tunggu aja deh Star Lovers. tunggu aja gitu ya. Nanti akan ada event besar. Jadi puncak acaranya besok yang ada di Kridosono itu ya. Betul. Jadi ada kirab seni nggak nih? Di spill dikit. Tunggu aja tapi. Ada, ditunggu aja gitu ya. Nah, menarik juga ini ada pertanyaan. Terima kasih di 7252 ya untuk Mas Novel nih. Sekarang pinggir Code itu kan lagi ditata gitu ya. Nah, apakah itu nanti akan merubah budaya masyarakat di sekitar sana nih? Merubah atau enggak nih kira-kira kalau menurut Mas Novel? Iya sih, Pak. Ya sebenarnya kalau perubahan sih memang nggak bisa dipungkiri ya. Bentuknya apapun, mau budayaan atau apapun pasti berubah sih. Sebenarnya sesimpel kalau dulu pengalamanku tinggal di Code itu nggak banyak orang yang memang kayak nongkrong terus berkegiatan di bantaran kali di Talut tuh. Tapi sekarang kebudayaan yang sekarang tuh warga lebih nyaman untuk nongkrong di situ. Artinya juga sekarang sih Code sudah menjadi kayak halaman depan aja sih, halaman depan rumahnya gitu. Kalau dulu kan halaman belakang, sekarang jadi halaman depan. Jadi memang lebih menjaga
bagaimana menjaga ruang mereka untuk berinteraksi lebih nyaman sih. Jadi merubahnya ini ke arah yang positif ya Mas Novel? Iya. Dan itu juga yang disambut oleh teman-teman dari CODE ya? Benar, gitu sih. Okay. Kalau dulu juga, pas saya kecil sih masih merasakan gitu, nyari ikan di kali gitu, di kali terus nyari cendol. Mungkin sekarang bentuknya juga berbeda. Mungkin nggak ada ikan lagi, lebih banyak kemancing yang kita dapat kemarin pas riset gitu, banyak yang memancing, itu juga lebih menarik sih menurutku. Ada perubahan yang memang menyenangkan sih sekarang di CODE itu. Asik sih Mbak. Jadi emang perubahan yang baik, kenapa enggak gitu ya? Gitu ya, merubah tapi kalau untuk kebaikan ya why not gitu ya, kenapa enggak gitu. Dan akhirnya itu juga lah mungkin yang menambah daya tarik dari CODE sendiri ya Mas Novel ya. Nah setelah ada perubahan itu bagaimana melihat maksudnya orang-orang luar nih atau wisatawan yang datang ke sana, kalau menurut Mas Novel tanggapannya gimana? Kalau dari aku pribadi sih sebenarnya fine aja ketika wisatawan mau datang gitu meramaikan CODE. Tapi yang paling nggak saya senangi sih ketika cuman foto-foto terus membawa foto-foto itu keluar, ya sama aja seperti melihat di kebun binatang loh sebenarnya. Tapi bagaimana wisatawan merasakan berinteraksi langsung dengan warga, itu yang lebih menarik sih sebenarnya. Gitu, pengalaman keseharian warga seperti apa, cerita-cerita yang didapat ketika berinteraksi dengan warga itu seperti apa. Itu daripada cuman datang jalan-jalan cuman foto-foto, ya kalau menurutku ya nggak ada gunanya juga sih. Dan itu yang sebagian besar orang lakukan ya. Maaf ya. Gak apa-apa, itu kan namanya juga pemikiran sendiri gitu ya. Tapi emang itu yang sekarang jadi apa ya istilahnya, kayak udah hal yang biasa ya, yang dilakukan oleh para nggak cuma wisatawan sih, kita sendiri kadang juga kayak gitu ya Mas Novel ya. Terima kasih untuk pengingatnya ya, bahwa sebenarnya bukan itu esensinya ya. Tapi ada interaksi di situ, merasakan pengalaman di situ juga untuk berbagi interaksi. Nah ini juga salah satu pengingat untuk kita semua ya Star Lovers ya, supaya nggak cuma sekedar kebutuhan untuk eksistensi di foto gitu, wah ini nih ngeliat nih gitu, tapi apa sih yang harusnya didapat di situ, feel-nya gitu ya Mas Novel ya. Oke, seru banget ya. Jadi emang itu yang diharapkan juga sama teman-teman di CODE ya. Nah, ini perwakilan dari teman-teman CODE langsung nih Mas Novel nih. Pengalaman yang seru yang luar biasa. Nah, itu kan tadi kalau dari teman-teman Live Patch gitu kan tentang CODE ya. Nah, kalau untuk teman-teman kolektif yang lainnya yang mungkin Mas Imi bisa kasih tahu ke Star Lovers yang mungkin juga akan merasakan sensasi yang berbeda nih. Kalau tadi CODE, mungkin yang lainnya apa nih Mas Novel? Mas Hilmi. Oke, kalau dari Mas Novel dan teman-teman Live Patch kan tadi di Kampung CODE ya, Yogyakarta. Nah, kebetulan kalau dari segmen Soan Kelana Karya itu kami membagi seniman ke 4 kabupaten dan 1 kota. Jadi ada yang dilempar atau memang mereka tinggal di Kulon Progo, ada yang di Gunung Kidul dan lain sebagainya. Untuk salah satu kolektif lain tuh ada teman-teman Etnosonic. Mereka itu melakukan riset dan buat karya di daerah Temon. Jadi kawasan pesisir yang cukup dekat dengan bandara. Ya? Jadi mereka ingin membawa nuansa dan suasana pesisir, disambut dengan pesawat, disambut dengan kehidupan masyarakat setempat. Nah itu mungkin juga cukup menarik untuk dibandingkan dengan teman-teman Live Patch yang melakukan riset di Kali CODE. Kemudian ada juga dari kolektif lain itu adalah apa ya Mas? Kabupaten yang lain mungkin ya. Kalau yang kemarin bareng sama saya pas presentasi itu ada seniman yang sowan ke kemana, ke makam sekitar AAU tuh sekitar AAU tuh ada Wat Galeh, bener, ada Mas Rahmat Afandi, itu salah satu seniman individu juga, itu melakukan riset di kawasan Wat Galeh. Itu nanti karyanya akan berkisar tentang tanah dan juga perjuangan masyarakat setempat gitu. Terus Kukuh yang membicarakan tentang batu kars di Gunung Kidul. Jadi memang perwakilan dari setiap kabupaten dan kota ya. Betul. Jadi memang di pameran itu kita bisa jalan-jalan ke seluruh daerah di Yogyakarta begitu ya. Ibaratnya satu DIY itu dibawa ke Gedung Kesenian Wates. Nah itu dia, seru nih. Gedung Kesenian atau Taman Budaya nih? Gedung Kesenian Wates. Nah itu kan beda ya, Taman Budaya dan Gedung Kesenian. Jangan sampai nyasar ya nanti. Jangan sampai nyasar gitu ya. Datangnya ke Gedung Kesenian Wates. Oke, Gedung Kesenian Wates, nanti ya di sana akan ada pameran dan mungkin akan ketemu Mas Novel juga ya di jam yang Mas Novel datang.
Gitu ya. Oke. Semoga gitu ya. Oke. Jadi emang seru. Jadi kita bisa merasakan semua daerah yang ada di situ ya. Cerita yang disampaikan oleh teman-teman kolektif di situ ya Mas Hilmi ya. Oke. Kemudian rangkaian acara Mas, ternyata masih banyak yang nanya. Rangkaian acaranya apa aja sih? Terima kasih ya Bu Siwi ya. Karena bingung juga ya, karena beberapa spot gitu ya. Titik tadi acara FKY-nya, rangkaian acaranya apa aja di nantinya? Kalau untuk rangkaian acaranya sebetulnya kalau lebih detail dan biar nggak gampang lupa, mungkin bisa dicek di kanal media sosial FKY aja, di @info_fky atau di website fky.id. Nanti mungkin bisa lebih jelas untuk membaca dan pengennya datang ke pameran aja, atau pengennya datang ke wicaranya aja, atau pengennya mau nonton musik-musik aja, nanti kan bisa milih dan menyesuaikan untuk lokasi dan jamnya. Gitu. Oke, karena memang terbagi di beberapa tempat. Betul. Jadi mungkin bingung ya. Betul. Banyak yang bingung juga gitu. Jadi udah ikutin aja media sosialnya @info_fky atau fky.id, di situ akan lengkap ya. Banyak banget rangkaian acara yang bisa dipilih atau diikuti gitu. Betul. Ya. Kalau enggak semuanya juga boleh banget kok. Boleh, kalau dari hari ini sampai penutupan datang tiap hari juga boleh. Nah, ada yang nanya juga, berarti ini free kan ya Mas Hilmi? Betul. Gitu. Free dan tanpa reservasi, jadi teman-teman Star Lovers bisa langsung datang aja ke lokasi yang diinginkan. Oke, lokasi yang diinginkan. Kalau hari ini mungkin bisa dikasih tahu agendanya apa nih Mas Hilmi? Kalau hari ini yang jelas sudah bisa dibuka dan dinikmati itu venue di alun-alun Wates. Jadi di sana ada pasar raya yang isinya itu tenan makanan, industri kreatif dan sebagainya, dan juga ada panggung pertunjukan. Jadi nanti kemarin kan sebetulnya masyarakat sudah bisa mendaftar untuk tampil di pertunjukan. Jadi nanti ada musik, ada drama, dan juga ada berbagai macam pertunjukan itu bisa ditampilkan. Nah, itu juga bisa dinikmati di alun-alun Wates. Oke, jadi kalau pengen panggung hiburan masyarakat lah ya, itu ke alun-alun Wates. Di situ pasti banyak stand-stand juga ya, seperti biasa lah, FKY pasti rame kayak gitu ya. Kan namanya festival ya. Namanya juga festival, jadi banyak banget di situ, mulai dari jajanan, mulai dari karya-karya ini ya, handmade kayak gitu juga banyak pasti biasanya. Kemudian yang ditanyakan adalah, kemarin openingnya kenapa harus di Waduk Sermo sih? Ini ada yang tertarik juga, kenapa harus di Waduk Sermo? Apakah memang itu ikon Kulon Progo yang dipilih, terus akhirnya opening seremonialnya FKY di Waduk Sermo nih Mas Hilmi? Ya, betul. Ini tadi tebakannya, karena memang orang-orang mungkin kalau misalnya membayangkan Kulon Progo, larinya kalau nggak ke Waduk Sermo atau ke Nanggulan yang teras sering gitu, atau bandara atau pantai. Jadi yang paling memungkinkan dan paling kayak saling mendukung dengan tema dan juga kegiatan yang akan kami langsungkan dengan opening tadi, Waduk Sermo, pada akhirnya Waduk Sermo lah yang dipilih. Seperti itu. Cuman kemarin setelah selesai opening di Waduk Sermo, openingnya diulang lagi di alun-alun Wates. Oke. Jadi bagi mungkin masyarakat yang belum bisa ikutan join di Waduk Sermo, bisa opening semalam di alun-alun. Semalam ya? Tadi malam ya? Tadi malam. Oke, baik gitu. Jadi memang biar semuanya ikut lah ya. Openingnya sampai 2 kali tuh Star Lovers ya. Nah, pertanyaan menarik juga dari Pak Wahyu nih. Ini kan jauh nih di Kulon Progo. Nggak takut sepi tuh Mas Hilmi acaranya gitu. Nah, gimana nih? Tantangannya seperti apa nih Mas Hilmi? Tantangannya sebetulnya kembali lagi, kalau misalnya tahun-tahun sebelumnya kan seringkali terpusat di Kota Yogyakarta. Nah, sebetulnya dibalik aja lah, orang-orang yang dari kabupaten lain jauh dong berarti kalau ke Kota Yogyakarta. Sekarang dibalik lah, yang dari Kota Yogyakarta main ke Kulon Progo, seperti itu. Ayo main gitu, gantian ya gitu. Tapi menarik sih, karena kalau dari Jogja gitu bisa langsung naik Pramek atau kereta bandara, turun di stasiun Wates, ya udah, venue-nya tuh cuma di depan stasiun Wates. Oh benar-benar alun-alunnya ya. Tinggal jalan ya sebenarnya ya. Tinggal jalan. Gitu. Jadi memang bisa merasakan sensasi yang berbeda gitu ya. Untuk teman-teman yang di kota, ayo datang ke Kulon Progo gitu. Dan ada kemungkinan juga kan besok di tahun berikutnya akan berganti ke kabupaten yang lain. Udah langsung ada yang nanya gitu. Betul. Biar gantian gitu. Untuk tahun ini memang rencananya jadi tahun pertama untuk bergulir dari masing-masing kabupaten atau kota, dan Kulon Progo ini dipilih jadi kabupaten pertama. Nah, untuk tahun depan kita tunggu nih kabupaten mana yang akan dijadikan venue FKY tahun 2024. Oke, ditunggu aja gitu ya Star Lovers ya. Siapa tahu mungkin habis ini Bantul atau Gunung Kidul ya bisa jadi. Jadi emang seru banget Star Lovers kalau ngomongin tentang festival kebudayaan Yogyakarta, yang mungkin masih banyak orang juga termasuk Widya yang festival kesenian Yogyakarta, karena dulu memang berawal dari situ ya. Mas Hilmi. Nah, kemudian ada nggak sih yang masih salah
salah kaprah atau masih ya karena masih melekat gitu ya dengan festival kesenian. Bagaimana caranya teman-teman dari staff FKY sendiri untuk akhirnya ini ada branding baru nih, festival kebudayaan sekarang udah bukan festival kesenian lagi. Nah gimana tuh? Untuk mengakali orang-orang yang masih agak tertukar ya antara kesenian dan kebudayaan ini, makanya kami menghadirkan berbagai macam acara dan program publik yang bisa dinikmati oleh masyarakat dan juga Star Lovers yang sekarang mendengarkan. Itu seperti yang sempat saya spill dikit tadi, ada program-program seperti FKI Bugar yang itu isinya olahraga, kemudian ada program Searah Rasa yang nanti akan melakukan kunjungan-kunjungan ke titik-titik yang berkaitan dengan ketahanan pangan, dan juga program-program lain yang tidak melulu tentang kesenian, entah itu musik, entah itu seni rupa, tapi juga program-program yang berkisar tentang kebudayaan dan juga praktik-praktik lain seperti itu. Oke. Ini menarik ya, kebudayaan tapi akhirnya ditariknya ke ketahanan pangan gitu. Nah, menyambungkan itu gimana nih, Mas? Kalau bicara tentang pangan itu kan sebetulnya sesuatu yang sangat dekat dengan kita ya. Bahkan setiap hari kita lakukan ya. Betul. Makan, masak, distribusi dan lain sebagainya. Mungkin yang menjadi agak sulit itu menjadi kemudian memisahkan atau membedakan apa yang biasa kita lakukan sehari-hari dengan apa yang bisa kita nikmati sebagai suatu apresiasi gitu. Tapi kemudian kendala itu juga bisa diantisipasi oleh kami dari staf FKY dan juga dari teman-teman seniman maupun masyarakat yang terlibat. Dengan cara itu, dengan berdiskusi, melakukan riset dan lain sebagainya, pada akhirnya kan bisa ditemukan hasil akhir dari masing-masing seniman maupun individu. Oke, yang menarik adalah ada riset itu tadi ya. Jadi memang nggak main-main nih Star Lovers ya untuk mengadakan acara ini. Risetnya kemana aja sih, Mas? Risetnya sebetulnya ini kan baru bergulir beberapa bulan yang lalu. Jadi memang kami risetnya itu cukup luas ke berbagai kawasan di DIY untuk menggali lagi pangan nih sebenarnya bisa dipresentasikan seperti apa sih. Betul. Kemudian sudah setelah ada yang riset ke Kulon Progo, Gunung Kidul, kota dan lain sebagainya, itu kami himpun kembali, terus kami olah dan akhirnya kami presentasikan seperti FKY yang sudah dimulai saat ini. Jadi memang ya itulah ya, banyak hal-hal yang harus dilalui sehingga akhirnya timbullah atau ada tema-tema tadi seperti nget-ngetan dan sebagainya yang memang berawal dari tema besarnya sendiri, ketahanan pangan ya. Oh iya, dan nget-ngetan ini bukan perkara tentang jangan yang dihangatkan atau dipanaskan itu, aja ini. Okay. Mungkin Star Lovers masih ada yang bingung juga, kok pameran tapi nget-ngetan ya. Jangan-jangan nanti pameran sayur yang dipanasin doang. Terus apa gitu ya? Nah, sebetulnya kami kemarin dari tim pameran ini setelah berpikir dan mempertimbangkan, akhirnya memutuskan untuk menggunakan kata nget-ngetan. Kata dalam bahasa Jawa, dinget, itu kan ada dua makna yang bisa dipahami. Nget yang artinya hangat, dan juga nget yang artinya melihat. Jadi nget-ngetan itu kan satu bisa dimaknai sebagai menghangatkan kembali. Biasanya dilakukan kepada sayur atau makanan yang sudah kemarin atau berapa lama itu kemudian dihangatkan kembali dalam makna untuk agar tidak basi. Tapi di saat bersamaan juga nget itu melihat, nget-ngetan, saling melihat. Ini kami maknai sebagai upaya kolaborasi antar seniman, kolaborasi antar pemuda, antar warga, dan juga kolaborasi antar aspek golongan orang-orang yang terlibat dalam pameran ini untuk saling ayo memunculkan apa sih pangan yang bisa kita presentasikan gitu. Jadi nget-ngetan ini bukan pameran sayur yang dihangatkan, tapi pameran kolaborasi antara seniman, antara warga dan juga golongan dan lapisan masyarakat. Idenya mungkin dari situ ya, sayur yang dihangatkan, tetapi kan maknanya lebih luas dari itu. Betul. Ya. Oke, terus juga ini Kulon Progo menjadi salah satu daerah pertama atau kabupaten pertama yang akhirnya dilaksanakan sebagai tuan rumah FKY gitu ya 2023. Seperti apa antusiasme dari teman-teman di sana, karena kan butuh volunteer, kemudian mengajak warga juga di daerah sana ya, Mas Hilmi. Kemarin kami sudah sempat melakukan pembukaan untuk pendaftaran volunteer dan antusiasmenya cukup tinggi. Ada sekitar kalau tidak salah 300 atau 400 orang yang mendaftar untuk menjadi volunteer. Dan itu juga kami cukup senang dengan angka sebanyak itu. Jadi juga untuk pelaksanaannya jadi lebih mudah dan orang-orang setempat pun bisa turut merasakan dan merayakan festival ini gitu. Dan untuk
antusiasme pengunjung sendiri, semalam saya dapat update kalau untuk opening dan juga pembukaan di alun-alun atas maupun di Waduk Surmo itu mencapai angka 7.600 orang yang hadir. Wow, luar biasa ya. Jadi, banyak sekali itu. Iya, jadi antusiasme walaupun dilaksanakan di Kulon Progo pun tetap masyarakat juga memiliki antusias yang tinggi gitu untuk hadir dan untuk merayakan Kembul-Mumbul itu tadi. Oke, memang angka yang fantastis gitu ya untuk opening, dan mungkin ini juga salah satu kerinduan dari semua warga masyarakat DIY gitu ya. Betul. Karena kapan lagi ada event ini setelah kemarin ada efek pandemi dan sebagainya gitu ya. Oke, kita ingetin sekali lagi Mas Hilmi untuk Star Lovers yang baru aja bergabung dan mungkin juga miss dengan informasi yang sebelumnya di awal-awal tadi sudah disampaikan karena ternyata udah mepet gitu ya. Festival Kebudayaan Yogyakarta, mungkin boleh diingatkan lagi apa saja rangkaian acaranya, kemudian apa lagi yang ikut siapa saja gitu, monggo Mas Hilmi. Untuk untuk Festival Kebudayaan Yogyakarta tahun 2023 ini kemarin sudah dibuka secara resmi di Waduk Surmo dan di Alun-Alun Wates, dan kegiatan venue utama pada tahun ini akan terpusat di kawasan Alun-Alun Wates. Itu akan ada berbagai macam kegiatan dari seni, kebudayaan, makanan dan lain sebagainya, itu dari tanggal 24 September sampai tanggal 7 Oktober. Kemudian yang tidak kalah menarik juga ada pameran nget-ngetan di Gedung Kesenian Wates, itu akan dibuka besok tanggal 28 September dan berlangsung sampai tanggal 13 Oktober. Kemudian di antara tanggal 7 Oktober sampai penutupan di tanggal 15 itu akan nanti berbagai macam program publik maupun kegiatan yang sudah dipersiapkan sebelumnya, dan terakhir nanti akan ada penutupan besaran di di Stadion Kridosono pada tanggal 15 Oktober. Nanti untuk lebih lengkapnya tanggal, waktu, lokasi dan lain sebagainya itu bisa dicek di kanal media sosial @info_fky atau di website fky.id. Oke, nah dari Mas Novel sendiri ini untuk Star Lovers ya, pesan-pesannya mungkin atau juga apa ya yang ingin disampaikan dengan kreasi instalasi yang nanti akan ditampilkan di Gedung Kesenian Wates itu tadi. Mewakili teman-teman seniman yang lain aja sih sebenarnya. Boleh. Nanti silahkan dinikmati karya-karya kami di pameran nget-ngetan, sama sih tanggal 28 di Gedung Kesenian Wates. Banyak sekali karya dari teman-teman yang mengangkat tema tentang ketahanan pangan di kota Yogyakarta. Oke, jadi itu ya intinya datang aja gitu. Itu dari operasionalnya dari jam berapa sampai jam berapa ya tadi belum disampaikan? Dari jam 10 sampai jam 6 sore. 10 pagi sampai jam untuk 6 yang sore. pameran di Gedung Kesenian ya. Wates. Oke, jadi jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Dan itu gratis tanpa reservasi, jadi bisa langsung datang aja. Oke, itu kan kapan lagi ya bisa menikmati karya-karya dari teman-teman kolektif, seniman-seniman individu juga gitu ya, dan kita bisa merasakan sensasi yang berbeda karena ada beberapa tema yang disampaikan juga gitu ya, yang disampaikan melalui karya-karya mereka buat gitu. Oke, untuk Mas Hilmi sendiri ya, selain tadi pesan-pesan, kemudian juga HTM ya, ini sekali lagi disampaikan bahwa karena di festival ini tidak ada HTM ya. Betul. Tidak dipungut biaya, jadi tenang. Star Lovers tinggal datang aja langsung. Kalau untuk di alun-alun Wates sendiri operasionalnya dari jam berapa sampai jam berapa untuk yang ingin ikutan? Untuk operasionalnya yang di alun-alun Wates nanti dari pagi sampai malam, jadi sekitar jam 9 pagi sampai jam 9 malam nanti bisa langsung datang aja ke alun-alun Wates. Dan seperti yang Kak Novel tadi sempat sampaikan, kalau dari Jogja atau dari kabupaten-kabupaten lain nanti bisa naik KRL atau bisa naik Pramex untuk lebih mudahnya untuk mengakses ke lokasi di alun-alun Wates. Dan ini banyak juga yang ini nggak sih, maksudnya kayak protes, wah ini gimana nih akomodasinya gitu. Jadi teman-teman sendiri mungkin sudah mengantisipasi hal ini nih. Gimana tuh Mas Hilmi? Terakhir nih untuk teman-teman supaya bisa datang ke Kulon Progo nih. Itu yang paling mudah dan yang paling kami rekomendasikan memang naik KRL. Jadi nanti itu sekitar 8.000 sampai 10.000. Nanti teman-teman bisa langsung terima duduk aja di kereta dan sekitar 20 menitan udah sampai ke alun-alun Wates. Kayak tinggal tidur sebentar, mungkin bangun-bangun udah sampai Wates gitu. Sambil menikmati perjalanan di kereta kan berbeda ya gitu. Jadi tenang aja, dan itu tiap jam ada ya. Betul. Untuk KRL, jadi akomodasi aman lah ya, apalagi teman-teman yang di daerah kota gitu ya, kota Yogyakarta. Ayo datang ke Kulon Progo, kita bareng-bareng seru-seruan Kembul-Mumbul gitu ya, Festival Kebudayaan Yogyakarta. Mas Hilmi, Mas Novel,
Terima kasih sekali sudah berbagi banyak informasi. Sukses ya. Sama-sama Mbak. Terima kasih Mbak Lydia. Sehat-sehat terus karena masih banyak rangkaian acaranya masih belum berakhir, baru mulai gitu ya. Baru mulai jadi emang harus sehat-sehat, termasuk juga Mas Novel yang instalasinya besok harus dikerjakan nih ya sesegera mungkin supaya kita bisa menikmati nih teman-teman gitu yang berkunjung ke FKY. Oke, sekali lagi untuk Star Lovers yang mungkin bertanya-tanya gitu tentang rangkaian acara, bisa langsung aja akses di fky.id atau juga bisa langsung follow dan juga kepoin di Instagramnya @infofky gitu ya, Mas Hilmi dan juga Mas Novel. Terima kasih. Kita akhiri obrolan seru kita di siang hari ini ya. Terima kasih juga Star Lovers. Saya Widya Pradipta pamit dari Bincang Spesial, tapi masih akan terus berlanjut nanti di Star Rest and Relax jam 12 siang. Sampai jumpa.